Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Mahasiswa Prodi Kebidanan Setikes Akbidyo Yogyakarta, hari ini adalah PKKMB tahun 2020. Saya berkesempatan untuk bisa hadir di sini untuk memberikan materi tentang keorganisasian. Baik adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan melihat mengapa bidan itu penting bagi pelayanan kesehatan, terutama adalah pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan ini didasari atas beberapa aturan hukum yang berlaku, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Di samping itu juga kita ada landasan dalam pelayanan kebidanan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik kebidanan. Selanjutnya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107 Menkes / 320 / 2020 tentang standar profesi bidan. Ya, latar belakangnya adalah bahwa bidan itu tenaga kesehatan yang sangat strategis di masyarakat. Bidan sekaligus sebagai aset pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berat, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada perempuan pada masa rawan kesehatan, yaitu pada periode kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama pemerintah, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Bahwa sikap profesional bidan tidak terlepas daripada harapan masyarakat tentang profil seorang bidan, dan masyarakat memiliki harapan kepada bidan yang profilnya ramah, terampil, dan tanggap terhadap profesi dan kewajibannya. Bidan adalah orang pertama yang melakukan penyelamatan kelahiran sehingga ibu dan bayi lahir dengan selamat, dan tugas bidan yang diemban bidan ini berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pertanyaannya adalah siapa toh bidan itu? Bahwa bidan itu adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktek kebidanan. Pendidikan bidan sendiri diatur di dalam Undang-Undang Kebidanan pasal 4, yang dimana bahwa pendidikan kebidanan itu terdiri atas A, pendidikan akademik atau sarjana di situ ya. Jadi kelanjutannya dari sarjana adalah di kelas magister, kemudian lanjut bisa sampai ke doktoral. Selanjutnya ada pendidikan yang namanya adalah pendidikan vokasi kebidanan, di mana di situ adalah pendidikan D3 dan D4. Dan yang terakhir adalah pendidikan profesi, di mana pendidikan profesi ini nanti adalah dari sarjana itu bisa melanjutkan ke kelas profesi 1 tahun, atau dari D3 nanti lanjut ke profesi atau alih jenjang ke S1 kemudian lanjut ke profesi. Ya, selanjutnya
teman-teman, adik-adik bidan yang saya sayangi dan saya cintai, bahwa menjadi bidan itu penuh tantangan. Di era globalisasi kita banyak mengalami ataupun menghadapi tantangan yang luar biasa, yang itu terutama adalah di era revolusi, era industri 4.0, bahwa seorang bidan harus tertantang adanya sebuah tantangan bahasa, di mana di dalam bahasa ini mengandung makna bahwa seorang bidan harus mampu berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini tidak hanya terbatas ketika dalam konotasi bahwa bahasa itu harus bahasa asing, tetapi akan lebih bagus apabila seorang bidan memiliki ataupun mempunyai keahlian ataupun bisa berbahasa asing. Nah, untuk kalangan di lokal, kita juga selain walaupun secara internasional memang kita dituntut untuk bisa berbahasa asing, namun komunikasi ini menjadi sangat penting bagi penentu apakah seorang bidan mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, terutama adalah kepada kliennya. Di samping itu seorang bidan harus juga melek teknologi. Ya, jadi sekarang ini tantangan teknologi berbasis digital ini sudah menjadi mau tidak mau harus kita hadapi dan harus kita antisipasi dan harus kita bisa menyesuaikan diri. Di samping itu, bahwa pendidikan bidan untuk kelas profesi ini juga menjadi tantangan bagi kita semua, terutama pada adik-adik mahasiswa baru, bahwa pendidikan Anda tidak hanya berhenti di sini, bahwa pendidikan Anda nanti akan terus dituntut untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah tantangan kompetensi, bahwa kompetensi ini sangat luar biasa. Apabila kita tidak memiliki kompetensi yang baik, yang apabila kita dalam memberikan pelayanan tidak memiliki skill yang cukup, yang sesuai dengan standar, maka kita akan ditinggalkan dan tertinggal. Mari kita lihat apa tugas dan kewenangan bidan, ya. Sesuai dengan PMK 28 tahun 2017 dan Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019, bahwa tugas dan kewenangan bidan itu ada diantaranya: 1, tentang pelayanan kesehatan ibu, B, pelayanan kesehatan anak, C, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, D, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Ya, jadi area layanan bidan itu terbatas kepada kesehatan ibu atau perempuan sepanjang siklus kehidupan reproduksinya, dari masa dia remaja, kemudian masa dia hamil, kemudian dia bersalin, kemudian nifas, bahkan ketika dia membutuhkan alat kontrasepsi, bahkan sampai bayi, balita, dan kemudian lanjut usia. Ini adalah area bidang garapan bidan. Tentu saja di dalam memberikan pelayanan, seorang bidan harus mengacu kewenangan yang ada, tidak boleh melenceng daripada aturan ataupun undang-undang yang berlaku. Ya. Selanjutnya, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa Anda nanti akan lulus menjadi bidan. Nah, bidan ketika lulus belum dikatakan sebagai anggota profesi manakala Anda tidak melakukan pendaftaran di organisasi profesi. Bagaimana seorang bidan bisa diakui sebagai anggota profesi? Maka dia harus memiliki ataupun memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah agar diakui sebagai anggota profesi, maka Anda harus mendaftar sebagai anggota. Di mana mendaftarnya? Anda cari pengurus organisasi Ikatan Bidan Indonesia di wilayah Anda masing-masing. Anda tinggal di kecamatan ataukah Anda tinggal di kabupaten, maka Anda cari informasi pengurus ranting ataupun pengurus cabang di wilayah Anda.
Ya, kemudian setelah Anda nanti menghubungi pengurus wilayah Anda, maka Anda akan diminta untuk memenuhi persyaratan. Setelah itu persyaratan Anda masuk, kemudian oleh pengurus didaftarkan dan Anda akan mendapatkan kartu tanda anggota. Kedua, bahwa bidan harus berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Ya. Apa itu Ikatan Bidan Indonesia? Bahwa Ikatan Bidan Indonesia adalah sebuah wadah yang menaungi seluruh anggota bidan di Indonesia, yang tersebar dan terakomodir, terorganisir dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Di sana tempat Anda untuk menempat diri, wadah meraih cita-cita Anda dan keinginan luhur Anda dalam hidup. Ya, kemudian dengan memasuki profesi, maka Anda itu merupakan bukti cinta seorang bidan kepada organisasi dan bukti kesungguhan bahwa Anda akan bukti kesungguhan Anda dalam meraih cita-cita besar dalam hidup sebagai bidan. Ya, pada kesempatan ini saya ingin juga sampaikan kepada Anda bahwa ada Ikatan Bidan Indonesia ini memiliki visi, bahwa visi ini adalah visi yang sangat luar biasa yang menjadikan arah bagi bidan dan organisasi profesi untuk mengarahkan ataupun mewadahi anggotanya ya di dalam mewujudkan cita-cita profesi. Visinya adalah menjadikan organisasi profesi yang handal dalam mewujudkan bidan yang profesional berstandar global. Nah, ini tantangan bagi Anda. Mau seperti apakah Anda nantinya ketika lulus menjadi bidan? Anda harus sudah mulai ya memasukkan dalam mindset Anda bahwa menjadi seorang bidan nantinya diharapkan Anda harus memiliki standar yang global. Ya. Bagaimana agar profesi ataupun organisasi profesi ini bisa mewujudkan bidan yang profesional dan standar global? Maka misinya yang pertama adalah meningkatkan kekuatan organisasi. Nah, meningkatkan kekuatan organisasi ini menjadi tugas semuanya, tidak hanya tugas pengurus kebidanan, tetapi juga anggota bidan atau bidan itu sendiri. Meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan mutu pendidikan bidan. Jadi, Anda saat ini adalah awal digodong untuk menjadi bidan yang profesional dengan pendidikan yang dikawal terus oleh Ikatan Bidan Indonesia untuk menghasilkan bidan yang berkualitas standar global. C. Meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan mutu pelayanan. Jadi, IBI ini juga akan mengawal terus. Nantinya ketika Anda lulus dari pendidikan bidan ini, nanti Anda akan menjadi bidan dan Anda mungkin bekerja di klinik, bisa bekerja di rumah sakit, bisa juga Anda buka praktek mandiri bidan di rumah, atau Anda bisa juga nanti berpartner dengan bidan lain untuk membuka sebuah klinik, gitu ya. Nah, di situ nanti Anda di dalam melaksanakan pelayanan kebidanan terus akan dimonitoring ataupun dievaluasi oleh Ikatan Bidan Indonesia secara periodik, ya, secara periodik nanti dalam pengawasan. Di samping itu Anda juga nanti akan diawasi oleh lintas sektor, tidak hanya Ikatan Bidan Indonesia di dalam pengawasan mutu pelayanan kebidanan Anda. Selanjutnya tugas misi daripada Ikatan Bidan Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Ini adalah kaitannya bagaimana anggota bisa sejahtera, tidak hanya sekadar secara finansial, tetapi bidan ini mampu dan sejahtera di dalam hal pengetahuannya. Manakala kita ingin menjadi seorang profesional, maka kita tidak mungkin dengan standar ataupun keilmuan yang rendah dan tidak berkembang atau tidak mengikuti daripada evidence-based practice.
Selanjutnya, bahwa tugas bidan atau tugas IBI adalah mewujudkan kerjasama dengan jejaring kerja. Bahwa nanti kalau Anda sudah lulus dan mengikuti organisasi atau di dalam wadah Ikatan Bidan Indonesia, maka Anda nanti akan bisa jadi Anda langsung bisa terlibat di dalam advokasi, audiensi untuk kerjasama dengan pihak lain. Seperti dalam hal ini adalah bisa dengan pemerintahan atau dengan pihak swasta ataupun dengan pihak ketiga yang lain. Dalam hal ini adalah penyandang dana. Seperti itu. Ya. Selanjutnya mari kita ikuti atau kita pelajari lagi bahwa apa sih kewajiban anggota di dalam berorganisasi. Ya, yang pertama adalah seorang bidan harus mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Jadi ada model persahabatan ataupun komunitas bidan satu dengan yang lain harus saling bisa bekerja sama dan mengenali. Gitu. Kemudian B, melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan bersama. Jadi sebagai anggota nanti sebagai bidan harus mematuhi aturan dan kebijakan yang diterbitkan ataupun diamanatkan oleh kebijakan dari tingkat yang paling tinggi. Dalam hal ini adalah bisa jadi kepengurusan di tingkat pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia atau pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia atau pengurus cabang dan bahkan sampai yang paling tingkat di tingkat bawah yaitu pengurus ranting. Bidan juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai anggota secara disiplin. Artinya disiplin dalam hal ini ketika kita menjadi anggota maka kita harus patuh terhadap aturan organisasi. Aturan organisasi itu sangat banyak, nanti Anda bisa belajar setelah lulus. Dan saat ini Anda perlu tahu bahwa sebagai bidan ada aturan-aturan main ketika nanti kita sudah lulus dan masuk di dalam organisasi profesi. D, memberikan masukan kepada pimpinan organisasi. Jadi bidan walaupun sebagai anggota, jadi apapun Anda, posisi apapun Anda, mungkin Anda sebagai anggota, mungkin Anda sebagai pengurus, seperti itu, maka Anda punya kewajiban untuk memberikan masukan. Ketika Anda mempunyai satu ide atau mempunyai satu inovasi yang mungkin itu bisa disumbangkan bagi eksistensi Ikatan Bidan Indonesia, maka kesempatan itu bisa disampaikan. Adik-adik sekalian yang sangat saya cintai, bahwa IBI sebagai organisasi itu diibaratkan sebagai sebuah pohon atau filosofi pohon, ya, di mana pohon ini memiliki daun, memiliki bunga, memiliki batang, memiliki akar dan ranting. Lalu pertanyaannya, siapakah daun, siapakah bunga, siapakah batang, dan siapakah akar dan ranting? Kita semuanya. Jadi semua bidan memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi daun, untuk menjadi bunga, untuk menjadi batang, dan menjadi ranting. Ya. Fungsi bidan sebagai anggota profesi selanjutnya, jika Anda menjadi batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon. Ya, jadi pohon itu harus kokoh. Kalau Anda menjadi batang, maka Anda harus kokoh. Gitu. Apabila Anda menjadi cabang, jadilah cabang yang menggandeng semua ranting dan daun. Gitu ya, ibaratnya. Kalau misalnya Anda sebagai daun, daun itu bisa jadi adalah semua anggota yang ada, itu bisa menjadi daun semuanya. Gitu. Nah, ketika daun ini cantik hijau dan dia bisa menjadi daun yang rimbun, maka organisasi Anda ini akan mampu menjadi satu pohon yang bermanfaat untuk menaungi anggotanya dari situasi yang mungkin saja mengganggu Anda. Contohnya sekarang, jika Anda lulus dari bidan, kemudian Anda bingung mau cari pekerjaan di mana, saya mau harus ngapain, seperti itu. Nah, ketika Anda bingung, Anda boleh datang ke organisasi profesi. Ibu atau siapa yang Anda tanya, yang Anda temui, ibu saya butuh pengalaman kerja, Anda boleh
masuk ke organisasi, curhat dengan organisasi, maka di situ Anda akan diberikan jalan keluar, ataupun dicarikan tempat, ataupun mungkin bisa jadi banyak peluang-peluang di sana, ataupun di klinik, ataupun di rumah sakit, atau di praktek mandiri yang bisa membantu Anda untuk mengasah keterampilan Anda di awal profesi Anda. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, jika Anda menjadi buah, maka jadilah buah yang manis. Buah yang manis itu seperti apa? Ya buah yang harum, yang merona, yang mungkin masak, seperti itu. Diibaratkan ketika kita menjadi seorang bidan dan Anda adalah sebuah buah, maka buah ini buah yang manis, buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Terutama dalam hal ini adalah Anda sebagai bidan, dengan klien Anda bisa memberikan keterampilan dan kompetensi Anda kepada pasien Anda secara profesional, maka Anda akan manis dirasakan oleh pasien Anda. Gitu. Nah, lalu bagaimana ketika Anda menjadi bunga? Menjadi bunga, merekahlah yang indah, supaya pohonmu terhiasi dan dikenal orang, supaya nama baik pohonmu itu terjaga. Ibaratnya seorang bidan, Anda menjadi bunganya organisasi. Menjadi bidan seperti apa yang bisa memberi warna yang cantik bagi organisasi. Maka etika profesi adalah acuan. Berpenampilanlah sebagai bidan sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, sesuai harapan masyarakat. Memiliki etik, ramah, sopan dan santun, berbudi bahasa, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu beradaptasi, mampu beradvokasi kepada pihak yang lebih tinggi, atau dengan teman sejajar, ataupun dengan orang-orang yang lebih tua. Seperti itu harus memiliki tatanan, ya, tatanan santun daripada seorang bidan. Maka nanti Anda akan tampil sebagai bidan yang bisa diandaikan sebuah bunga yang cantik, gitu. Nah, kemudian apabila Anda sebagai akar, memang akar tidak terlihat, ya, dalam sebuah pohon akar itu tidak pernah terlihat. Tetapi akar yang baik adalah akar yang bisa mencengkram secara kuat di tanah demi tegaknya seluruh struktur pohon. Jadi ketika Anda menjadi bidan, kemudian di dalam satu layanan, mungkin di dalam satu tim, tidak mungkin Anda sendiri ketika bekerja dengan tim, Anda sendiri yang dikenal, tidak mungkin. Untuk suksesnya sebuah layanan, apakah pasien kita ini akan selamat atau tidak, sangat tergantung daripada akar-akar ini. Ya, tergantung dari tim ini. Ketika tim ini solid dan tim ini saling bisa bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lain, memberikan satu kinerja yang luar biasa, yang profesional, maka Anda akan menghasilkan pohon ataupun hasil layanan yang luar biasa. Di sini ketika Anda menjadi bidan, maka pasien safety adalah pohon Anda. Ya, tujuan Anda itu. Oke. Bagi adik-adikku yang baru lulus nanti, Anda itu tidak akan dilepas sendiri. Anda akan didampingi oleh senior-senior Anda di mana Anda berada. Maka tugas Anda adalah mendekat kepada senior Anda di mana Anda berada. Ya, kemudian bernaung di sana, berlatih di sana, mengambil motivasi dari inspirasi yang ada, dari senior Anda bisa mengambil inspirasi itu, dan kemudian rasa hormat yang tidak boleh ketinggalan. Sebagai junior harus memiliki rasa hormat kepada seniornya. Di samping itu juga sebaliknya, senior juga tidak boleh semena-mena kepada juniornya. Selanjutnya, adik-adikku sekalian, dimanapun nanti Anda berada, sekarang ataupun nanti, bahwa Anda adalah seorang pemimpin. Baru menjadi mahasiswa, Anda juga sudah jadi pemimpin. Ketika Anda bisa memampukan diri untuk menjadi pemimpin pribadi, maka Anda nanti akan sukses memimpin di dalam satu lingkup pekerjaan Anda. Apa sih syaratnya? Yang pertama, Anda harus jujur.
jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada orang lain. Tidak boleh ada bidan yang pembohong. Pasien ini misalnya butuh suntikan dan sudah harusnya jam sekian disuntik, tapi Anda lupa, Anda harus jujur. Karena apa? Ini kaitannya dengan keselamatan pasien. Yang kedua, harus memiliki pengetahuan yang luas. Ketika nanti Anda lulus bidan, adik-adik, Anda lulus itu tidak serta-merta kemudian Anda sudah berhenti di situ, aku sudah selesai, sudah wisuda. Tidak. Tetapi Anda harus terus menuntut, Anda harus terus berkembang untuk mengkayakan keilmuan kita, pengetahuan dan wawasan kita, agar kita bisa berkomunikasi, bisa bergaul dengan orang lain, dengan siapapun, dengan sektor apapun. Yang ketiga, mampu memberikan penjelasan dan pengarahan. Jadi posisinya tidak harus pemimpin organisasi, tidak harus pemimpin di tempat kerja. Memimpin Anda sendiri, Anda harus bisa menjelaskan Anda sendiri. Mau jadi apakah saya? Mau jadi bidan apakah saya? Seperti itu. Oke? Nah, kemudian masih Anda juga dituntut untuk kreatif. Ya, kemudian Anda juga harus mempunyai inisiatif. Inisiatif untuk kerja, inisiatif untuk membuka peluang untuk bisa menjadi apa Anda, untuk menjadi bidan apa, seperti apa Anda, untuk memajukan pendidikan Anda bagaimana. Nah, ini perlu ada inisiatif dan motivasi dari diri sendiri. Dan seterusnya adalah Anda harus lapang dada, Anda harus bisa adil. Adil dalam hal apa? Adil bagi diri sendiri. Sehari ini misalnya pekerjaan ataupun aktivitas Anda apa saja, dari bangun tidur sampai malam, sudah adilkah Anda dengan diri Anda, baik untuk bekal Anda sekarang di dunia maupun bekal Anda nanti di akhirat? Sudah adilkah Anda? Itu harus Anda latih dari sekarang, ya. Menjadi bidan harus seperti itu, Anda harus adil. Nah, kemudian Anda harus bertanggung jawab terhadap semua perilaku, bertanggung jawab terhadap semua asuhan dan layanan yang Anda berikan kepada klien kita. Dan yang selanjutnya adalah Anda harus tegas, ya, tidak. Maka seperti ataupun sesuai dengan standarnya, seperti itu. Tidak boleh pelin-pelan. Ya, senang berbuat baik. Jadi berbuat baik ini juga tidak kemudian Anda tergantung sama pasiennya, tidak memandang sukunya, tidak memandang agamanya apa. Ketika Anda melayani pasien, fokus Anda adalah kebutuhan pasien. Ya, jadi Anda harus selalu berbuat baik dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi klien kita. Yang terakhir, disiplin. Sebagai bidan dan sekarang mahasiswa, Anda harus mulai sekarang belajar disiplin. Kerjaan, tanggung jawab, tugas-tugas itu harus diselesaikan sesuai dengan kalendernya masing-masing. Maka ketika Anda ada yang molor satu, maka tanggungan Anda harus kemudian numpuk lagi. Besok lagi ada tanggungan lagi, tugas, nanti misalnya, maka nanti juga Anda akan kemudian numpuk lagi, tugas Anda numpuk lagi. Lah, bagaimana Anda bisa menjadi bidan yang sukses nantinya ketika Anda di dalam proses belajar saja Anda sudah malas? Ya, oke. Adik-adikku sekalian, ya, ini sebagai anggota profesi, Anda juga nanti harus mau bekerja sama dengan anggota lain, melaksanakan keputusan, disiplin dan selanjutnya. Jadi ini masih ada sambungannya dengan profil seorang bidan itu bagaimana nanti akan menempel dan dibawa terus ketika Anda menjadi bidan. Gitu. Ada rasa cinta, ya, kebersamaan, nah, sehat berpikir, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah saya akan memberikan satu rumus, gitu ya. Rumusnya apa? 6C 1L.
agar Anda menjadi pribadi yang sukses. Yang pertama adalah charity. Anda harus menjadi orang yang memiliki rasa belas kasih yang tinggi. Anda harus ramah, gitu. Bertemu dengan orang, walaupun Anda tidak kenal dengan orang tersebut, maka Anda tidak boleh acuh tak acuh, karena Anda bertemu dengan siapa, di situ rezeki Anda. Jangan khawatir, Anda tidak akan rendah, ya, tidak akan rendah. Yang kedua, Anda harus kompeten. Kompeten dimanapun Anda berada di satu komunitas. Ketika Anda di sebagai komunitas bidan, maka Anda harus kompeten di kebidanan. Kompetensi itu memiliki 3 ciri. Ya, yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah attitudes, yang ketiga adalah skill. Gitu. Knowledge-nya harus mapan. Gitu. Skillnya harus terlatih, terasah. Maka ketika nanti Anda sudah masuk di lahan praktek, Anda tidak boleh takut-takut untuk mencoba, ya, untuk mencoba keterampilan klinis. Seperti awal-awal adalah mungkin belajar menyuntik, seperti itu. Anda harus paham betul bagaimana prosedurnya, apa saja yang harus disiapkan, kemudian apa saja yang harus diselesaikan, seperti itu. Anda harus kontinu dimanapun. Anda harus menjaga kontinuitas, termasuk adalah kontinuitas daripada layanan. Ketika pasien Anda datang ke situ, ke rumah Anda, ataupun di klinik Anda, ataupun di rumah sakit Anda bertemu dengan pasien, Anda tidak putus di situ hubungan Anda dengan pasien Anda. Ya, continuity harus dijaga. Mungkin pasien perlu disapa ketika pulang di rumah, bagaimana ibu, bayinya ibu bagaimana, apakah bayi Anda sudah bisa menetes dan lain-lain. Seperti itu. Jadi continuity daripada keberlangsungan sebuah layanan harus Anda jaga. Yang keempat adalah critical thinking. Critical thinking ini adalah basis utama, inti utama dari sebuah layanan. Karena layanan yang tidak memiliki critical thinking, maka ngawur hasilnya. Harus didasarkan dengan ilmu, ya, dengan itu tadi, keterampilan. Jadi kalau saya mendapatkan pasien ini dengan kondisi yang misalnya seperti ini, bagaimanakah pasien ini seharusnya saya perlakukan? Itu harus ada critical, ya, harus dikritisi. Kalau saya lakukan ini, bagaimana akhirnya? Hasilnya bagaimana? Apakah pasien saya selamat atau tidak? Itu sangat tergantung daripada kemampuan critical thinking Anda. Gitu. Dan selanjutnya adalah komitmen. Menjadi seorang bidan harus memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pasien-pasien Anda, bagi klien-klien Anda, bagi saudara-saudara Anda. Anda harus punya komitmen. Sekarang A, besok A. Seperti itu. Kemudian komunikasi, ya, sekali lagi kemampuan berkomunikasi Anda harus Anda latih. Bagaimana berkomunikasi dengan baik, menggunakan sarana yang ada untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bisa dengan verbal, bisa dengan language atau bahasa, ya, bisa dengan body language Anda untuk bisa memberikan pesan Anda kepada orang lain. Itu sangat menjadi satu inti daripada sebuah pribadi yang akan sukses. Kadang komunikasi ini juga bisa menimbulkan masalah ketika kita salah dalam memberikan informasi kepada pasien kita. Jadi adik-adik, ketika nanti Anda sudah bertugas ataupun praktek di baik itu mungkin di puskesmas ataupun di rumah sakit, maka sebelum melakukan tindakan Anda harus berkomunikasi dengan baik, membaca aturan yang ada dulu, bagaimana aturan pemberian obat ini, kemudian diberikan secara apa. Kalau Anda tidak jelas, tanyakan dulu kepada seniornya ataupun kepada ketua timnya ataupun pengawas ruangannya, seperti itu. Jangan malu-malu, karena ketika Anda malu dan Anda memberikan tindakan yang salah,
maka akibatnya adalah pasien Anda yang akan menjadi celaka. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir adalah loyalitas. Ya, jadi Anda harus menjadi seorang bidan yang loyal. Loyal itu adalah setia. Ya, setia kepada janjinya. Janjinya apa? Janjinya memberikan layanan kepada pasien kita. Kemudian kalau ada pasien yang butuh perhatian Anda, butuh bantuan Anda, ya Anda harus setia. Anda kan sudah berkomitmen ingin menjadi bidan, maka ketika sudah jadi bidan, ya Anda harus memiliki komitmen yang tinggi. Tidak boleh Anda kemudian terus, males, ya gitu. Nanti-nanti saja, Bu saya butuh ini, nanti-nanti saja, nggak bisa. Anda menjadi bidan harus setia kepada pasiennya. Ya, tujuan utama dari layanan yang kita berikan kepada pasien kita dari rumus-rumus 6C1L tadi adalah semua adalah demi keamanan dan keselamatan pasien kita, juga bagi kesuksesan diri Anda sebagai bidan di masa yang akan datang. Gitu. Ya, baik, ini yang kita sampaikan pada siang pagi hari ini, adik-adikku sekalian. Banyak hal yang perlu Anda pegang, yaitu bahwa Anda menjadi bidan haruslah dari semua tadi yang saya uraikan, jadilah bidan yang berkarakter. Karena bidan yang berkarakter adalah bidan yang mampu menghadapi tantangan era globalisasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang, boleh berkomunikasi lanjut dengan saya. Nanti setelah menjadi mahasiswa, Anda akan bertemu saya juga di kelas barangkali nanti, dan bisa kemudian nanti komunikasi dengan saya lebih lanjut. Terima kasih, sukses untuk adik-adikku sekalian. Tetaplah bersemangat untuk mengikuti pendidikan bidan, untuk menjadi bidan di masa depan yang memiliki karakter. Ya, karakter gitu. Oke, sampai bertemu nanti di kampus, dan semangat berjuang, semangat belajar, semangat untuk maju menjadi bidan berstandar global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.